sudah pagi. Hari yang indah. Hari apa ini ya? Kita lihat tangan aja dulu. Ya, bukan berita yang kita semua expect, tapi saat yang sama ini merupakan salah satu berita terbesar dan mungkin beberapa dari kalian juga sebenarnya nunggu-nunggu berita ini akhirnya kejadian. Dan pada akhirnya beneran kejadian kemarin pada tanggal 9 Juli 2025. Sang CEO dan tim prinsipal Red Bull yang sudah menjabat dari Red Bull lahir, Christian Horner resmi dipecat dan bagaimana nasib Max Verstappen sekarang? Nah, hari ini gue mau bahas kedua hal itu. Downfall Red Bull dimulai dari 2024 dan gue udah selalu bilang ya sebenarnya ya, awal 2024 di mana Christian Horner tuh kena skandal itu ya, bisa dibilang merupakan awal mula Red Bull mulai ngaco, atau kalau mau dari awal-awalnya lagi itu saat mendiang Dietrich Mateschitz meninggal dunia pada tahun 2022. Nah, karena kasus Horner itu muncullah domino efek yang terjadi di Red Bull, dari Adrian Newey yang memutuskan untuk keluar dari Red Bull dan join Aston Martin pada bulan Mei 2024, lalu disusul oleh Jonathan Whitley yang keluar pada bulan Agustus dan join Sauber yang nantinya akan rebrand jadi Audi. Nah, ini bisa dibilang kunci utamanya sedikit ya, karena gini, Jonathan Whitley selalu digadang-gadang sebagai penerus Christian Horner kalau tiba saatnya Horner mundur atau dipecat dari tim prinsipal. Jonathan Whitley udah cabut duluan, dan ironis juga di saat Jonathan selebrasi Sauber dan Nico dapat podium kemarin, beberapa hari kemudian Christian Horner yang dipecat. Lalu di musim itu juga Red Bull memiliki berbagai macam masalah dengan mobil mereka, di mana sudah kekejar oleh McLaren, Ferrari, dan bahkan berapa kali sama Mercedes juga. Sehingga meskipun Max masih bisa bertahan untuk gelar keempat di 2024, Red Bull finish di posisi ketiga Constructor, dan Checo, pembalapnya solid ya, saat itu juga struggling parah dengan RB20 itu, dan akhirnya juga keluar setelah musim 2024 berakhir. Nah, musim 2025 makin ngaco Red Bull. Dimulai dari Liam Lawson yang benar-benar struggling parah membuat Red Bull harus nge-swap dia dengan Yuki Tsunoda setelah 2 balapan pertama. Ya, mereka mengganti pembalap kedua mereka tuh secepat downfall mereka sekarang. Dan Yuki pun sekarang juga tidak tampil begitu memuaskan, dan muncullah kesimpulan kalau emang Red Bull aja yang lagi ngaco nih dan mobilnya juga jelek. Cuman Max aja yang bisa handle, dan jujur aja ini bukan habitat yang bagus. Ingat teori Kartono 2020. Tim kalau mau sukses harus bisa mengandalkan kedua pembalap untuk perform. Kalau cuma satu doang mah susah gitu. Dan mulai muncul rumor Max ke Mercedes, dan yang dapat dikatakan bikin Red Bull pusing juga, dan kita terus menunggu rumor ini bakal ngarah kemana. Tiada angin dan badai, malah Horner duluan yang beritanya keluar dipecat ya. Jadi kita bahas ini dulu nih. Menurut gue ada beberapa kemungkinan, tapi sebelum itu gue mau bahas dulu kalau Martin Brundle, mantan pembalap F1 dan sekarang jurnalis Sky Sport F1, ada sempet ngechat sama Christian Horner soal berita ini. Kok bisa dipecat tiba-tiba? Dan di situ Martin ngomong kalau Christian Horner balas chat dia tuh juga nggak tahu alasan kenapa dia dipecat. Tiba-tiba aja gitu katanya. I am so confused right now. Lah kok bisa? Ini pasti ada yang salah di balik layar, dan gue memiliki beberapa asumsi. Pertama, Camp Verstappen udah panas banget sama Christian Horner, apalagi Jos Verstappen yang udah terang-terangan kesel sama kondisi Red Bull sekarang dan kecewa sama Christian Horner nggak bisa memanage timnya dengan baik. Kasus skandal itu juga jadi faktornya. Nah, asumsi kedua gua, ini ada kaitannya sama kasus tahun lalu itu, skandalnya itu ya, dan mungkin ada suatu hal dari kasus itu yang pada akhirnya membuat Red Bull yang mau nggak mau harus mecat dia. Ingat, personal issue bisa jadi alasan mundur atau dipecatnya tim prinsipal, kayak Ollie Oaks di Alpine berapa bulan yang lalu. Asumsi ketiga, ya murni karena underperforming aja dan situasi Red Bull nggak membaik membuat dia akhirnya dipecat. Nah, asumsi keempat ini ada kaitannya lagi sama Max Verstappen. Dan nanti kita akan langsung lanjut ke pembahasan soal masa depan Max. Nah, ini ada dibagi lagi jadi 2 asumsi ya, jadi ada sub-asumsinya di bawahnya. Antara Max sudah tanda tangan kontrak sama Mercedes, dan ini buat Red Bull kesel banget sehingga Horner tuh dipecat, jadi semacam imbas ya. Mengerikan. Atau Red Bull mencoba untuk menahan Max di Red Bull, tapi campnya Verstappen mau Red Bull tuh ada perubahan secara struktural dan mau Horner dipecat. Jadi itu juga bisa jadi kemungkinan. Nah, sekarang kita ke masa depan Max, karena asumsi keempat ini yang menurut gue jadi alasan kenapa Horner tuh kena pecat. Dan nantinya dalam beberapa minggu atau bulan kita akan tahu masa depan Max untuk 2026 itu seperti apa, apakah stay di Red Bull atau di Mercedes nantinya.
Kalau menurut gue sih ya, ini kayaknya lebih ke Red Bull yang mau hold Max di tim mereka dan akan melakukan apapun caranya untuk pastiin dia tuh nggak kemana-mana. Dan caranya yang diinginkan oleh Max Verstappen ya usir si Horner. Tapi gue juga bisa salah. Ingat teori Paulus 2025. F1 itu adalah olahraga yang nggak bisa diprediksi karena apapun bisa terjadi, mau itu on dan off track. Jadi kan, bisa aja tuh nanti dalam beberapa minggu atau bulan, jeder beritanya langsung muncul di medsos kita. Jangan so iya deh. Oke, suka nggak suka, dan sekontroversial apapun Christian Horner, kita juga perlu respect achievement dan kinerja dia sama Red Bull selama ini. Bayangin, dari Red Bull Racing, lahir dia tuh udah di situ, membangun tim ini perlahan-lahan jadi tim besar dan juara dunia konstruktor di F1. 8 gelar pembalap, 406 balapan, 6 gelar konstruktor, 124 kemenangan, 107 pole, 287 podium, dan 20 tahun menjadi tim principal. Menjadi tim principal terlama dalam sejarah F1, dan pada tahun 2005 itu, dia juga menjadi tim principal termuda F1 pada masa itu juga ya. Bayangin coy, saat dia jadi tim principal, Oli dan Kimi aja belum lahir Jadi sayang aja gitu, sehebat itu achievement dan kinerjanya selama ini, bisa dibilang tuh Red Bull tuh udah melekat banget lah sama nama Horner gitu kan ya. Tapi itu semua tertumpuk sama tingkah laku dan kontroversial lainnya. Padahal ya, yang gue bilang tadi, kalau udah bahas Red Bull Racing, otak gue tuh beberapa kali selalu inget nama Christian Horner. Karena dari Red Bull lahir di F1 aja dia tuh udah di situ gitu ya. Cuman, ya mau gimana ya, nggak bisa dibela juga beberapa tingkah lakunya. Kalau bener ya, karena sampai sekarang kasusnya juga masih belum jelas tuh. Nah sekarang, penggantinya, Laurent Mekies, memiliki job yang sangat berat nanti untuk membangkitkan Red Bull ini. Walaupun kinerjanya di Racing Bulls sejauh ini cukup mengesankan, tapi pas di tim besar kayak Ferrari waktu itu aja agak-agak sebenarnya nih orang. Tapi dia memiliki hubungan baik dengan Yuki, terbukti dari musim lalu dan awal musim ini, jadi mungkin Yuki bisa tampil lebih bagus dengan Laurent sebagai tim principal. Gacor juga sih, udah 20 tahun berdiri Red Bull Racing, Laurent Mekies tuh baru akan menjadi tim principal kedua Red Bull Racing. Gacor emang bisa stabil sama Horner selama 20 tahun, ya walaupun pada akhirnya pasti ada endingnya juga. Untuk Max, akan sangat menarik sekarang untuk lihat dia di 2026 nanti gimana. Silly season F1 tuh sudah mulai beraksi dan sebenarnya cukup shocking juga gue baru di bulan Juli ini udah mulai kelihatan hilal-hilal silly seasonnya. Biasanya mah kan ya bulan Mei atau Juni itu kan udah mulai sedikit kelihatan ya, atau bisa aja Januari kayak musim lalu. Tapi ya gue tahu penyebab Red Bull downfall ini kok bisa terjadi. Nah, karena apa tuh bang penyebabnya bang? Semenjak kejadian collab Bang Jerome sama Red Bull ini, Red Bull makin downfall aja nih gue lihat ya. Lah, iya juga ya. Yowes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun, share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Iya, benar-benar shocking banget di berita ya, gue masih kaget juga sih sampai sekarang. Ya, anyways, gue udah lelah. Seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.